Kasus Jessica menghangat lagi ya, gara-gara film dokumenter yang berjudul Ice Cold ini ya, mendadak semua orang jadi detektif cabutan gitu ya, dan banyak orang jadi mulai mempertanyakan jangan-jangan Jessica Wongso ini bukan pembunuh yang sebenarnya gitu ya, Besti. Jadi saya pribadi ya dari awal nggak yakin kalau Jessica adalah pembunuh Mirna gitu ya. Ditambah nggak yakin lagi setelah salah satu penyidik yang menangani perkara Jessica kena kasus atau kena jerat pidana gara-gara kasus pembunuhan anak buahnya sendiri. Ditambah katanya Jessica disuruh ngakuin pembunuhan itu sama penyidiknya gitu ya. Apalagi mengingat buktinya yang kurang dan melimpahnya kejanggalan dalam kasus ini. Nah, apa saja sih sebenarnya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin ini? Wah, banyak sekali ya Besti, tapi kita akan menyebutkan hanya beberapa saja. Ya, pertama adalah tidak ada bukti konkret yang menyatakan bahwa Mirna meninggal akibat kena racun sianida, yaitu Bang Hoto sendiri mengatakan tidak ada sianida saat cairan lambung Mirna diperiksa. Padahal kalau memang benar Mirna meminum sianida, seharusnya racun itu bisa dideteksi ya melalui cairan lambung atau hati atau bagaimana ya. Dan ini tidak ada dengan dosis yang cukup untuk membunuh Mirna gitu ya. Kemudian kejanggalan lainnya yaitu karena tidak ada otopsi ya. Menurut ahli patologi, penyebab kematian Mirna tidak bisa ditetapkan tanpa otopsi. Jadi JPU dan majelis hakim yang memeriksa perkara ini entah bermain tebak-tebakan atau bermain dukun-dukunan sehingga bisa tahu bahwa kematian Mirna adalah akibat racun sianida. Kemudian yang ketiga yaitu orang dari Cafe Olivier yang memindahkan data CCTV ke flash disk itu nggak pernah dipanggil ke persidangan sebagai saksi, sehingga membuat kabur mengenai dari mana sih asal usul flash disk tersebut gitu ya. Kemudian keempat, ada kamera CCTV yang mengarah langsung ke meja tempat Jessica duduk di Cafe Olivier, tapi tidak pernah ditayangkan oleh jaksa penuntut umum. Padahal semua gerakan Jessica bisa dilihat dari rekaman kamera tersebut. Kenapa tidak ditayangkan gitu loh? Kenapa nggak dibuka di dalam persidangan? Ya itu hanya Tuhanlah yang tahu ya kenapa begitu. Kemudian yang kelima, ketika mengambil sampel dari tubuh Mirna, dokter tidak menemukan adanya sianida dalam lambung Mirna Salihin. Itu pemeriksaannya dilakukan selama 70 menit pertama ya. Tapi anehnya 3 hari kemudian ahli toksikologi yang dihadirkan oleh keluarga mengatakan bahwa ada 0,2 mg sianida yang ditemukan di dalam lambungnya. Sedangkan sianida baru bisa menyebabkan kematian bila dosisnya itu mencapai 50 sampai 176 mg lah gitu kira-kira ya. Jadi bisa kita bayangkan ya, sebelumnya dinyatakan tidak ada di dalam tubuh Mirna, tapi tiba-tiba 3 hari kemudian diperiksa lagi nongol sianida di tubuh Mirna. Itu pun dosisnya dinyatakan tidak cukup untuk membunuh Mirna gitu loh. Kemudian pada pertemuan antara Mirna, Jessica dan Hani ya tahun 2016 itu ya, ternyata bukan hanya Mirna yang mencicipi kopi tersebut ya, tapi Hani juga sempat mencicipi kopi yang diyakini mengandung sianida, tapi tidak berdampak apa-apa terhadap Hani. Kalau memang kopi tersebut diseruput juga oleh Hani, lalu kenapa Hani nggak ikutan tewas? Atau minimal masa nggak ada pusing-pusing atau perasaan gimana gitu ya kan? Nah, beredar kabar bahwa Mirna memiliki asuransi yang dikatakan nilainya cukup gede ya. Maka muncul teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pembunuh sebenarnya adalah orang-orang yang mungkin diuntungkan
dari kematian Mirna Salihin. Nah, yang paling menarik adalah ketika ayahnya Mirna sendiri keceplosan mengatakan bahwa dia punya botol racun yang kelihatan mirip, ya kan? Nah, lo gitu. Nah, pertanyaannya, ngapain dia punya botol racun yang mirip? Tujuannya apa coba? Ya kita nggak mau menuduh siapa-siapa ya. Silakan netizen di sini berpikir ya secara kritis kira-kira bagaimana, ya itu ambil kesimpulan sendiri. Kemudian tanggapan yuridis saya ya, terlepas dari pertanyaan siapa sih pembunuh Mirna yang sebenarnya, maka kalau tidak ada bukti yang benar-benar konkret, seharusnya majelis hakim bisa membebaskan Jessica Wongso ya. Karena menurut pasal 183 KUHP ya, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang ya, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Tentunya 2 alat bukti ini ya harus sah dan sesuai pasal 184 KUHP. Yang olehnya hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi kalau melihat dari hasil pemeriksaan kasus Mirna di sidang pengadilan, kita sebenarnya nggak menemukan adanya bukti konkret mengenai kebersalahan Jessica atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ya. Maka seharusnya secara teori Jessica harus diputus bebas. Ini sesuai dengan asas in dubio pro reo, yang artinya jika ada keraguan-raguan secuil atau seupil pun mengenai kebersalahan terdakwa, maka sebaiknya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Ya seperti filosofinya yang berkata lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ya mestinya ini dapat dipegang betul ya, apalagi ini menyangkut nasib hidup seseorang ya. Jangan sampai jangan sampai terjadi seperti kasus Zhang Yuhuan di Cina yang divonis 31 tahun baru dinyatakan tidak bersalah setelah menjalani hukuman selama 27 tahun besti. Aduh, gawat banget gitu ya. Udah jalanin 27 tahun ternyata dinyatakan tidak bersalah. Kalau kasus di Indonesia ini contoh mirip-mirip ya, seperti kasus Sengkon dan Karta ya, kasus Sengkon dan Karta. Kalau besti cari-cari ya gampang lah, itu bisa dicari-cari ya, zaman udah canggih begini. Kasus Sengkon dan Karta itu adalah kasus di mana 2 petani yang divonis bersalah atas tindak pidana perampokan dan pembunuhan pada tahun 1974. Kedua petani ini dituduh menjadi pelaku pembunuhan pasangan Sulaiman dan Siti Haya pada November 1974, kira-kira seperti itu. Setelah diadili, akhirnya Sengkon divonis hukuman penjara selama 12 tahun, sedangkan Karta dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun. Nah, di tengah masa hukumannya, Sengkon dan Karta bertemu dengan tahanan lain ya, bernama Gunel, yang masih memiliki hubungan darah dengan Sengkon. Nah, pada saat itu Gunel dipenjara atas kesalahannya melakukan pencurian. Kemudian Gunel nggak taunya ya keceplosan gitu loh, menceritakan kepada Sengkon bahwa dia merupakan pelaku perampokan di desa Bojongsari ya, dan membunuh Sulaiman serta Siti Haya. Jadi dalam pengakuannya itu Gunel menyatakan telah membunuh Sulaiman pada tanggal 20 November 1974 di kampung Bojongsari bersama dengan 3 orang lainnya. Nah kan jadi kacau besti. Udah divonis oleh hakim, ternyata hakim salah menghukum ya besti.
Ya kalau kita bicara teori seperti tadi kita sudah sebutkan ya, eh, ya pasti kita bicara indah-indah ya. Begitu masuk ke prakteknya, Besti, baru nyadar kalau ternyata terkena prank gitu loh ya. Nah, kalau kita bicara penegakan hukum itu seringkali mirip kayak jualan online gitu lah ya. Gambarannya sih bagus-bagus, indah-indah. Misalnya handphone, kita lihat di gambarnya itu, wah spesifikasinya wow gitu ya. Cari-cari yang mana penjualnya, kemudian pencet COD. Begitu barangnya nyampe, Besti, ternyata yang dikirim batu bata. Berasa kena timpuk masih itu. Ya gitu ya, sama kayak begini ya, kalau kita dapat penegak hukum yang baik ya itu artinya aman dan amin gitu ya. Tapi kalau ternyata dapatnya apes, ya dapatnya itu kayak tadi ya, batu bata, Besti. Nah kalau ternyata suatu saat nanti terbukti bahwa para penegak hukum di sini dalam perkara Jessica itu ternyata telah salah menghukum Jessica, gimana coba? Apakah mereka ini mau bertanggung jawab? Ya pasti pada buang muka lah, gitu ya. Siapa yang mau bertanggung jawab, Besti? Ya sekali lagi saya katakan bahwa dari awal kasus ini berjalan, saya nggak pernah percaya bahwa Jessica adalah pembunuhnya. Wong nggak ada otopsi, nggak ada bukti konkret mengenai CCTV, nggak ada saksi yang menerangkan bahwa Jessica menaruh racun ke dalam gelas kopi Mirna. Lalu bisa diputus bersalah itu dasarnya apa? Jadi karena itu saya mendukung ya agar kasus Mirna Salihin ini bisa dibuka kembali, dan apabila ditemukan bahwa Jessica ternyata tidak bersalah, maka sudah sepatutnya agar negara memberi kompensasi lah kepada Jessica ya atas kesalahan karena telah menghukum orang yang tidak bersalah gitu ya. Masa nggak bisa sih kita buka kembali gitu. Buat teman-teman yang ikut mendukung untuk membuka kembali kasus Mirna, boleh tuliskan dalam kolom komentar, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya karena zaman sekarang ini kita tahulah no viral no justice gitu ya. Provisiat.